Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Alvira Putri. Saya dari Manajemen 18A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Psikologi Bisnis dengan judul Konflik Kerja, Stres Kerja, dan Cara Mengatasi Kinerja Karyawan. Nah, tahu nggak sih apa penyebab dari stres kerja itu? Yang pertama ada beban kerja, yang kedua ada konflik kerja. Nah, kali ini kita akan membahas dulu tentang beban kerja. Kenapa sih beban kerja kok bisa masuk ke dalam penyebab utama dari stres kerja? Contohnya seperti ini. Misalnya di sebuah perusahaan, seorang pimpinan memberikan sebuah karyawannya pekerjaan yang cukup banyak dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari. Karyawan tersebut merasa terbebani karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 1 hari, karena pekerjaan itu cukup banyak dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dari hal tersebut karyawan itu akan mengalami stres kerja karena dengan ketakutannya dimarahi dengan pimpinannya, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang diberikan, itu menjadi penyebab stres kerja. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang konflik kerja. Banyak orang yang berpendirian bahwa konflik kerja itu merupakan sesuatu hal yang negatif yang harus dihindari di suatu perusahaan. Karena jika konflik kerja terjadi, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi lingkungan perusahaan. Padahal sebenarnya jika konflik kerja diselesaikan dengan solusi yang terbaik, diselesaikan dengan cara baik-baik, akan menyebabkan hal yang baik, mengalirkan energi yang positif, karena dari masalah tersebut karyawan-karyawannya menjadi lebih termotivasi untuk melakukan hal yang baik dan yang lebih baik lagi. Karyawan tersebut akan menghasilkan kualitas yang baik karena produktivitasnya selalu terus ditingkatkan karena ingin menjadi yang terbaik dan menjadikan persaingan secara sehat, dan lain-lain. Tetapi konflik akan terus ada selama pekerjaan itu terus berjalan, karena tidak semuanya berjalan dengan mulus. Pasti ada naik dan turunnya suatu organisasi, dan konflik juga merupakan sumber dari stres kerja. Nah, dengan adanya konflik tentu akan membawa pengaruh bagi individu atau karyawannya masing-masing. Pengaruh positif pasti akan berdampak meningkatkan kinerja karyawan. Contoh konflik yang positif yaitu misalnya jika masing-masing dari individu mengeluarkan kualitas yang terbaik bagi perusahaan. Nah, itu sudah bisa juga dinyatakan dengan konflik. Namun, persaingan ini ditanggapi dengan persaingan yang positif karena masing-masing dari bagian atau divisi berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk dengan kualitas yang terbaik untuk perusahaan. Dengan demikian, konflik berpengaruh terhadap kinerja produktivitas karyawannya. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa seseorang yang dalam tekanan akan menghasilkan kinerja yang optimal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada seseorang mengalami stres, maka dia akan bisa menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi kinerja karyawan yang menurun. Yang pertama, memberikan apresiasi terhadap karyawan berupa bonus, berupa apresiasi pujian atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah, yang kedua, ada memotivasi karyawan agar lebih semangat lagi dalam bekerja. Yang ketiga, mengadakan gathering seperti traveling, seperti outbound, seperti makan bersama satu divisi. Nah, yang keempat ada memberikan konsultasi untuk masalah yang sedang dihadapi oleh karyawan itu sendiri.
Yang kelima, ada meningkatkan fasilitas yang telah diberikan perusahaan agar karyawan lebih produktif lagi, lebih semangat lagi dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik kerja dan stres kerja merupakan dua variabel yang saling berkaitan. Konflik kerja akan menyebabkan seseorang mengalami stres kerja. Apabila tidak dapat mengelola konflik tersebut dengan baik, maka yang terjadi di lingkungan kerjanya akan menjadi tidak nyaman. Stres kerja dapat terjadi di mana saja, tidak hanya di perusahaan yang sudah besar ataupun yang kecil. Biasanya stres kerja juga terjadi ketika seseorang dikejar untuk mencapai target tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Utami Alfira Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.